Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Mega Manunggal Properti ya, MMLP 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung ke analisis untuk MMLP. Kita lihat dulu untuk riwayat bagian dividennya. Ya, perusahaan ini baru bagi dividen satu kali ya di tahun buku 2024. Nah, ini IPO-nya kapan nih? IPO-nya 2015. Ya, nah kenapa nih? Ya 9 tahun gitu ya, baru bagi dividen gitu ya. Dan tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau dia udah mulai mau bagi dividen, artinya perusahaan memang sudah mau terbukti profit gitu ya, mau rutin terbukti profit gitu aja. Karena gini, perusahaan itu wajib bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Gitu. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di sebelum tahun buku 2024 mungkin ada masalah atau mungkin belum bisa bagi dividen gitu ya, kondisi keuangan nggak stabil, bisa aja seperti itu. Nah, di tahun buku 2024 mungkin sudah sudah bisa lah gitu ya, sudah stabil gitu ya. Jadi ini sebenarnya awal yang baik ya, cuman memang karena baru satu kali ya belum masuk kriteria saya ya, karena kalau saya perlu 3 tahun ke belakang gitu, karena bisa aja baru sekali sekarang bagi dividen, tahun berikutnya enggak gitu ya. Jadi memang perlu rutin gitu ya, cuman nggak apa-apa ya, kita lihat lebih lanjut. MMLP satuannya ribuan ya, kita lihat dulu untuk kas tarakasnya ya. Mana tadi? Nah ya, di sini kita harus lihat kas tarakas gitu ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk posisi kasnya di sini naik 36,5 miliar ya, 36,5 miliar, tumbuh 24%. Nanti kenaikan ini detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita lihat ke tab ekuitas ya, langsung pilih saldo labanya dulu ya. Kenapa gitu? Teman-teman harus tahu, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi si MMLP sampai 2026 Q1 itu telah profit sebesar 2,3 triliun. Ya, gitu. Nah, cuman gitu, perusahaan ini buat saya ya, perusahaan itu saldo labanya positif dan dia rutin bagi dividen. Harus seperti itu. Jadi kalau misalnya dia saldo labanya positif tapi dia nggak bagi dividen, berarti keuntungan yang ada itu cuman untung di atas kertas aja. Ya, keuntungan buat saya nggak nyata gitu, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Nah, cuman yang sekarang ya dia udah oke lah ya, udah satu kali bagi dividen. Jadi nanti dilihat lagi di kuartal-kuartal berikutnya apakah bagi dividen atau enggak ya. Nah, berikutnya kita lihat ke ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo terhadap modal di 0,97. Artinya perusahaan ini telah profit sebesar 0,97 kali modal awalnya ya. Jadi modal semiliar telah profit 970 juta ya, udah mau balik modal gitu ya, mau nilainya udah mau 1 gitu. Nah, secara PBV memang ini cukup murah gitu ya, di 0,51 ya, dengan potensi profit 97% kalau dia mencapai ke book value-nya di 682. Per harga 6 Mei ini harganya 346 ya. Berikutnya ke laba rugi ya, langsung pilih ke pendapatan ya, yang ini nilainya. Nah, ini pendapatan harus dilihat karena pendapatan ini adalah pos yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Nah, memang untuk di sini pendapatannya dia tumbuh 6,5 miliar ya, tumbuh 7%. Nanti bisa pendapatan akan dikurangi oleh harga modal. Ya, nanti kita dapat laba bruto, cuma di sini nggak dituliskan secara eksplisit laba brutonya berapa gitu. Paling penting ya, bisa lihat inti efisiensi perusahaan gitu lewat GPM gitu ya, gross profit margin. Cuman nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya nggak ada ya udah kita skip aja. Kita nanti pendapatan dikurangi oleh beban-beban operasional, operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi gitu. Nah, yang ini nilainya ya. Nah, di sini kita lihat memang untuk laba bersih dia tumbuh 111% ya, naik 22,9 miliar. Gitu. Nah, memang secara PBV memang dia cukup murah gitu, tapi secara PER mungkin sedikit cukup premium ya, di 13,6. PER itulah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau beli MMLP ya, holding periodnya setidaknya untuk 13 tahun ya, dibulatin 14 tahun lah gitu. Nah, makanya menjadi banyak investor yang cari di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas ya.
Oke, berikutnya ke penerimaan kas. Ya, kita lihat ke penerimaan kas dulu. Yang ini nilainya untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya. Nah, di sini sebentar. Ini nggak mungkin 17%-nya, ternyata ada yang salah tulis. Oke, di sini kita lihat ya untuk penerimaan kasnya dia tumbuh 34,6 miliar. Nah, ini memang harus tinggi ya penerimaan kasnya seperti ini. Karena apa? Karena uang kas dikumpulkan ini digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ya, di sini 173% ya, jauh lebih tinggi dengan periode sebelumnya. Jadi ibarat jual barang 100 juta, customer bayar 173 juta, ya lebih 73 juta lebih tinggi. Nah, sisanya lebihnya itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih, ya. Nah, sekarang yang uang dikumpulkan ini digunakan untuk bayar operasional, ya. Nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya. Nah, ini wajib positif seperti ini, ya. Artinya bisa menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang dikumpulkan tuh nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional aja, ya. Dan di sini net CFO tumbuh hampir 100% ya, tumbuh 34,6 miliar. Ya, ini bagus nih net CFO-nya. Berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha, di sini nilai negatif gitu ya, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Cuman di sini memang dia lebih ekspansif ya, jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya, karena lihat nih hampir 10 kali lebih besar. Hampir 11 kali malah. Ya, gitu lebih ekspansif. Di sini memang terperolehan properti investasi. Ya, ini besarnya di sini. Berikutnya untuk aktivitas pendanaan, di sini nilai negatif, ada perusahaan melunasi pinjamannya ya, atau dia bayar dividen. Cuman dia memang untuk di Q1 bisa nggak ada ya, pas pembayaran dividen bisa baru ada di Q2 atau Q3 gitu ya. Nah, di sini memang kita lihat untuk polanya bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya. Jadi uang dikumpulkan, bayar operasional ada sisa, terus bayar ekspansi, bayar pinjaman masih ada sisa. Itu bagus nih seperti ini gitu ya. Kalau yang sebelumnya ini memang dia masih bergantung dengan pinjaman ya gitu. Nah, cuma memang kalau melihat secara cash flow seperti ini tampaknya sih lumayan oke juga gitu ya, bisa mungkin bagi dividen lagi ya MMLP, karena ini kasnya cukup melimpah saya rasa ya. Kalau ini dia bagi dividen berapa nih ya, kasih 11 ya, 11 jumlah saham beredar 6, ya bisa sih, kayaknya masih bisa saya rasa ya. Cuman kembali lagi tetap harus di lihat lagi di hasil RUPS apakah bagi dividen atau enggak. Oke, berikutnya kita ke resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Kita naik kembali ke atas ini ya. Oke, turun lagi. Sini rasio lancar kuatnya di 1,78, rasio kas juga kuat nih di 0,94 ya, ini bagus gitu ya. Nah, untuk short term debt-nya di sini ini unik juga nih, coba disebutkan utang aja kayak gini ya. Coba sebentar saya cek dulu ini catatan nomor 2G sama nomor 11 ya, utang apa ini. Bisa 2G instrumen keuangan ya, aset 2. Oke, sama nomor 11 cek sih, buka lo sedikit pihak ketiga. Bukan utang bank ya. Ya udah, kalau bukan utang bank oke. Ya. Cuman enggak. Cuman gini, ya biasanya utang jangka pendek itu bisa di paling atas. Gitu. Cuman tadi memang kalau nggak salah tadi sekilas ada instrumen keuangan, jadi ya udahlah kita masukin aja deh utang jangka pendek aja deh ya. Ini sama ini. Ini sama pinjaman bank aja ya, 2 ini aja deh. Kita pindahin dulu. Ya, di sini kuatnya rasio kas short term debt-nya di 5,4 gitu ya. Utang dengan bunga yang kurang harus yang harus lunas kurang dari setahun 34,5 miliar. Ya, uang di dompet 186 miliar ya. Jadi bisa dengan mudah dilunasi, tidak ada masalah likuiditas ya. Untuk long term debt-nya di sini ada pinjaman bank. Oke, cuma satu aja. Oke, di sini kita lihat untuk DR masih rendah ya di 0,3. Sebentar nih saya salah ini harusnya atau liabilitas yang ini.
maklum ya, baru sembuh gitu. Kayaknya ini setelah dikoreksi DR-nya di 0,38, untuk long term debt to equity-nya di 0,32. Ya jadi ini masih bagus ya, saya rasa masih terkontrol gitu. Untuk total debt juga ada penurunannya, jadi lebih terkendali, lebih terkontrol. Dan jadi MMLP setelah saya lihat gitu ya laporan keuangan yang terbaru ya di 2026, saya rasa ini perusahaan yang sudah awal yang baik ya, karena sudah mulai mau rutin bagi dividennya, ini baru 1 kali gitu. Jadi dilihat lagi di RPS berikutnya ya. Ini penting ya, karena dividennya adalah uang tunggu, juga nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, bukti perusahaan profit. Perusahaan ini juga profit sebesar 0,9 kali modal awal ya, hampir mau balik modal nih ya, mau 1 gitu ya. Secara PBV mungkin cukup premium cukup murah ya di 0,5 gitu ya. Potensi profitnya 97% gitu ya kalau mencek book value-nya. PR-nya tapi mungkin agak premium sedikit ya di 13,6. Cash flow untuk yang 2026 Q1 ini sangat sehat ya, sangat bagus gitu. Dan juga untuk total debt dia memang ada ada penurunan gitu, lebih terkontrol, bagus gitu ya. Likuiditas kuat ya, solvency juga terkontrol gitu. Jadi harusnya perusahaan yang sepertinya harusnya sih sudah cukup oke lah, tinggal rutin-rutin aja bagi dividennya selama kondisi keuangan mencukupi ya, memadai. Oke, itu aja pendapat saya untuk MMLP ya. Dan saya selalu ingatkan kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek ke depan teman-teman harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR ya. Jadi kalau perusahaan properti gitu ya, yang masuk sektor properti gitu ya, teman-teman biasanya bilangnya harus pakai revaluasi net asset value, ya silahkan hitung aja sendiri ya. Kalau teman-teman metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai tadi revaluasi, pakai DCF, enterprise value dan seterusnya, silahkan pakai aja gitu ya. Jadi karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk setiap orang gitu. Karena pun pakai revaluasi juga itu pakai asumsi gitu ya, jadi silahkan aja hitung sendiri ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Oke, terima kasih sudah menyimak teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.